Selamat datang di Edukes, Edumosfer Podcast. Halo semua, kembali lagi ke podcast terbaru kita, episode ketiga dengan aku Septia dan rekan aku. Halo, nama aku Nabila. Nah, kita di sini bakalan ngebahas di episode ketiga nih lebih menjurus lagi soal nikah muda, yaitu mengenai persiapan nikah tuh kayak gimana sih. Nah, sebelum kita menganjak ke pembahasannya, sebenarnya kenapa ya kita tuh kok perlu banget buat ngesiapin soal pernikahan? Menurut kamu gimana, Bil? Kalau menurut aku tuh ya, kan pernikahan itu bukan hal yang main-main. Kan pernikahan itu sakral ya. Dan pernikahan itu janji kita tuh sama Tuhan yang kita anut. Maka dari itu kita tuh mulai mempersiapkan dari awal itu bagaimana, terus prosesnya itu bagaimana, dan selesai itu bagaimana. Gitu kalau menurut aku. Nah, terus kayak kalau misalnya kita persiapin juga kan kayaknya lebih siap gitu ya buat ngebangun suatu rumah tangga. Karena kan ngebangun rumah tangga tuh nggak perihal sekarang aja tapi ke depannya ya. Kalau misal kita persiapin matang-matang juga akan berdampak ya buat ke depannya. Benar banget. Nah, terus kalau kayak gitu kira-kira apa sih yang harus kita siapin, Bil, kalau misal mau mengarah ke pernikahan nih buat ya mahasiswa-mahasiswa yang mungkin pada step akhirnya nanti ujungnya ingin menikah. Menurut kamu apa, Bil? Yang paling penting nih, yang pertama. Oke, kalau menurut aku ya, yang paling penting yang pertama itu komunikasi. Kan kita kan dua orang manusia yang saling mengenal. Dan untuk saling mengenal kan kita juga membutuhkan komunikasi nih. Nah, penting itu untuk komunikasi antara dua pasangan itu terbuka dan juga jujur. Karena apa? Intinya itu kita berharap untuk mendiskusikan ke depan itu seperti apa, nilai-nilainya seperti apa, dan tujuan untuk menikah itu seperti apa, apakah yang seperti ini atau yang seperti itu, dan mencapai tujuannya masing-masing bersama gitu intinya. Oh iya sih, dan kayaknya dua orang yang menjadi satu perlu ya ngeselarasin dua tujuan orang tersebut. Soalnya kan pastinya kan kalau misal belum ke jenjang pernikahan pastinya beda ya. Terus gimana caranya mereka ingin mencapai tujuan masing-masing dengan mereka udah berdua sekarang Ya, gitu ya. Jadi lebih complicated lagi. Oke, kalau misalnya nih kan komunikasi kan dari dua arah. Kalau yang misalnya dari individu masing-masing nih seperti kayak pendidikan dan karir itu menurut kamu bagaimana? Oke, soal pendidikan dan keterampilan ya. Kalau ini sih kayaknya menganut ke persiapan per individu ya. Jadi kayak kalau misal kita pengen hubungan yang benar-benar maju, kita pengen mencapai goal sendiri-sendiri itu kan dengan cara bareng-bareng pastinya harus punya persiapan ya. Salah satunya pendidikan yang dipunyai tiap individu itu gitu. Setiap orang tuh emang harus fokus pada pendidikan ya dan pengembangan dirinya. Jadi ketika nanti bersama-sama itu nggak cuman soal hura-hura aja tapi bisa sharing-sharing gitu. Nah, hal tersebut itu nggak mematok harus pendidikan formal ya, bisa formal, bisa non formal gitu. Yang dimana kedepannya itu dapat ngebantu suatu rumah tangga ini buat mempersiapkan suatu hal yang lebih besar gitu. Apalagi keterampilan di masyarakat ya, keterampilan buat komunikasi. Terus kalau di keluarga juga manajemen keuangan, keterampilan berumah tangga seperti apa itu benar-benar harus dipelajari sih. Apalagi kan kalau misal buat ibu, buat perempuan nih, buat perempuan tentunya dimana akan jadi ladang ilmu buat anak-anaknya kan. Jadi sebisa mungkin pendidikan adalah suatu hal yang nomor satu dan harus punya banget karena itu akan diturunkan ke anaknya juga gitu, bukan suatu hal yang sepele ya. Jadi kalau misal teman-teman masih memandang remeh soal pendidikan harus dibasmi sih. Ini harus ngepikiran soal pendidikan itu suatu hal yang penting banget. Ngelola pemikiran itu suatu hal yang penting banget buat kehidupan kedepannya gitu. Oke, aku mau nambahin nih, kan di dunia ini kan nggak hanya soal komunikasi, pendidikan, dan juga keterampilan ya. Nah, di sisi lain kita juga harus memperhatikan finansial. Kenapa sih kita tuh butuh finansial? Karena untuk di dunia ini kan nggak ada yang gratis ya. Semuanya juga membutuhkan uang, dari mulai kita bangun sampai tidur lagi tuh pasti membutuhkan uang. Nah, maka dari itu
sebelum membangun rumah tangga itu kita juga harus mempersiapkan keuangan dengan baik. Karena apa? Karena nantinya kita akan mempersiapkan untuk berumah tangga itu juga tidak mudah. Contohnya nih, kan laki-lakinya itu biasanya itu bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya. Bisa nih yang perempuan juga bantu-bantu untuk mencari finansial. Nah, kegunaan finansial ini juga bisa diturunkan untuk anak-anaknya. Ya kan anak-anaknya kan juga tanggung jawab dari masing-masing kedua orang tua. Untuk dari sekolahnya, terus popoknya, susunya dan lain-lain. Karena kebutuhan untuk anak kan juga banyak ya, nggak hanya dari sisi omongan, cinta dan lain-lain. Nah iya benar banget. Terus kayak emang buat persiapan keuangan secara finansial itu emang ngaruh banget ya buat ngerencanain kehidupan di masa mendatang. Jadi perencanaan dari segi keuangan tuh harus banget dipikirin, harus banget dibahas sebelum menginjak ke awal pernikahan ya. Harus dipikirin banget nih. Terus selanjutnya mungkin selain itu dukungan. Kita kan ngebangun suatu hubungan gak hanya soal individu satu ke individu dua kan, juga harus ada dukungan dari sekitar nih, apalagi dari keluarga. Dari segi keluarga, dari segi sosial, kita harus benar-benar banget ngelihat nih mana sih yang emang bisa jadi penunjang buat kita, buat kita apabila pengen ngebangun sebuah rumah tangga. Cari dukungan dari keluarga, teman-teman terdekat, terus didiskusiin dulu lah ya kalau misal mau menginjak ke hal yang lebih serius gitu. Jadi soalnya emang nikah itu nggak hanya soal dua orang ya Bil. Benar, nggak asalnya soal dua orang aja. Nah menyatukan dua keluarga, teman-teman itu ngaruh banget sih. Jadi lebih baik lebih terbuka lah ya soal kayak gitu, karena juga dukungan mereka juga lebih Dibutuhkan saat untuk persiapan nikah sih, karena biasanya nikah itu penuh keraguan-raguan, penuh dengan cobaan. ya, memiliki jaringan sosial yang solid itu juga dapat memberikan dukungan secara emosional ya, dan praktis gitu dalam menghadapi tantangan yang muncul buat kedepannya. Aku baru inget nih, kan di apa namanya itu dua orang tuh kan nggak hanya satu pemikiran ya. Iya. Jadi dua orang yang pemikirannya berbeda. Nah, dari pernikahan kan kita harus menjadikan satu visi dan satu misi. Jadi, yang penting itu juga kita tuh harus mempunyai rencana masa depan seperti apa yang diinginkan. Itu tuh harus didiskusikan bersama, karena apa? Itu juga akan ininya tuh kayak menghambat ketika kita tuh tidak satu suara dengan pasangan kita. Contohnya ini, kita akan mengambil misalnya yang A pingin kita tuh cicilan mobil. Nah, tapi yang istri itu nggak mau. Karena apa? Mending yang buat yang lainnya aja, karena kita masih belum butuh gitu. Nah, dari situ kan pasti muncul perdebatan yang tidak mungkin terhindarkan kan. Nah, dari situ kita juga harus mempunyai rencana masa depan seperti apa yang diinginkan bersama. Ya, terus kayak tentang karir ke depan ya terutama, karena kan emang tiap individu kan harus emang punya cita-cita lah ya. Buat apa sih mereka pengen dapetin ke depannya tuh, nggak hanya soal berhenti di menikah, enggak dong. Pastinya punya rencana karir, pendidikan, tujuan jangka panjang, entah itu usaha atau apapun itu yang emang pengen mereka capai gitu kan. Kalau yang paling kecil hobi nih, kan biasanya kan hobi seorang kan beda-beda. Nah, dari situ kan bisa direncanain yang A mau hobi yang seperti apa, yang B mau seperti hobi yang apa, yang enjoy buat kehidupan mereka bersama. Ya kan kalau misal saling support kan juga enak ya Bil buat kedepannya gitu. Yang istri nyiapin masakan buat nonton bola, yang suami nunggu istrinya belanja, kan itu juga hobi ya. Bagi wanita Saling melengkapin aja lah ya. Bener. Terus selain soal itu semua, kita kan hidup di dalam naungan pemerintah ya, dalam naungan negara. Pasti ada nih hukum-hukum yang harus kita penuhi juga. Pemahaman hukum di atas dasar pernikahan itu harus dipahami juga nih. Soalnya kan pernikahan di negara atau wilayah tempat tinggal itu kan penting ya, validasinya itu penting gitu. Pastikan buat kita itu memenuhi persyaratan legalitas pernikahan, dokumen-dokumen, terus langkah-langkah yang diambil buat ngebentuk suatu pernikahan itu secara sah di mata hukum itu seperti apa gitu.
Itu perlu banget sih, jangan sampai ini ya buat kalian anak muda yang pengen habis kuliah, selesai kuliah mau nikah terus nikah lari, jangan sampai ya Bil. Jangan sampai, itu merugikan yang perempuan tentunya. Karena apa? Pernikahan yang tidak disahkan oleh negara itu akan benar-benar merugikan seorang perempuan, karena dari anaknya, dari keuangannya, dan itu yang paling penting restu orang tua, itu yang susah tuh. Ya makanya harus secara hukum nih teman-teman, harus kita pahami banget kalau kita itu emang hidup di bawah naungan negara gitu. Kita nggak hidup di sebuah tempat yang nggak ngerti di mana itu gitu. Harus paham banget ya soal ini. Oke, aku ada lagi nih yang paling pribadi, maksudnya tuh dari masing-masing pasangan ya. Kesehatan fisik. Kan kesehatan fisik tuh pasti mungkin agak disepelekan ya, karena apa sih fisik? Aku sehat-sehat aja gitu. Sebetulnya itu bukan hal yang salah juga, tapi juga bukan hal yang dibenarkan juga. Kesehatan fisik itu juga harus perhatikan juga pola makannya, terus olahraganya. Karena apa? Itu juga akan mempengaruhi produktivitas dari tubuh kita. Kan kita juga akan mewariskan generasi-generasi penerus bangsa yang baik kan. Nah, maka dari itu kita juga harus menjaga pola makan, olahraga dan lain-lain. Terus kan kalau misal pengaruh olahraga itu sebenarnya nggak cuma di badan sih, lebih ke bisa ke kita ngatasi stres mental, itu bakal ngaruh banget sih teman-teman. Terus selanjutnya ya buat tadi sempat disinggung soal mental nih. Pernikahan itu kan butuh komitmen besar ya, apalagi kalau misal di umur-umur yang terbilang muda. Harus punya persiapan yang matang dan menyeluruh gitu. Persiapan ini akan ngebantu kita banget buat ngebangun fondasi yang kuat, ngemulai pernikahan dengan keyakinan dan kesiapan yang lebih baik lagi gitu teman-teman. Kayaknya bahasan kita udah panjang banget ya Bil ini. Iya, kayaknya udah banyak banget ya aku rasa. Nah, kayaknya udah cukup ya teman-teman dari segi persiapan pernikahan. Menurut sudut pandang mahasiswa tuh apa aja sih? Jadi dari teman-teman gini, ini tuh nggak harus didengerin nanti kalau misalnya mau nikah ya Bil. Perlu banget buat kita ngeedukasi diri kita sendiri buat cari tahu gitu apa sih sebenarnya kalau soal pernikahan, jenjang selanjutnya itu sepenting apa, hal-hal apa, karena buat ngesiapin sesuatu itu nggak cuma 1 hari 2 hari. Bener. Perlu banget kita mempersiapkan, terus ngebiasain diri itu perlu banget gitu. Jadi buat teman-teman perlu banget nih ngedengerin podcast ini dari episode pertama malah ya sampai Ya, episode harusnya terakhir dong. nanti, biar teman-teman juga punya edukasi nih soal pernikahan buat jangka ke depan itu seperti apa. Benar banget. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode terakhir. See you. See you soon.